memperkenalkan satu produk di mana digunakan banyak secara internasional baik di Singapura ataupun di Taiwan untuk pengujian kadar emas. Dan teknologinya ini menggunakan teknologi XRF. Oke, baik. Alat Vanta GX yang kami pasarkan ini menggunakan teknologi XRF, di mana teknologi XRF ini diketahui dan diakui di seluruh dunia memiliki tingkat presisi, akurasi, dan kecepatan pembacaan dalam membaca unsur-unsur elemen yang ada di bumi, seperti itu. Untuk saat ini kita memiliki satu anak yaitu Vanta GX yang dimana dikhususkan untuk pembacaan elemen-elemen precious metal, emas, perak, palladium, dan lainnya yang bersifat salah satu elemen logam mulia. Pengujian perhiasan dan emas yang Pengujian perhiasan dan emas yang disederhanakan. Dengan menggunakan Vanta GX ini kita dapat menghasilkan kadar emas semudah hanya menekan tombol. Bapak Ibu tak perlu menggunakan alat bantu dalam artian menggunakan bahan kimia atau lainnya, atau kalau misalkan resiko coating melakukan amplas tidak perlu. Semuanya hanya menekan tombol dan kita bisa langsung mengetahui hasilnya, seperti itu. Dan bersifat non-destruktif, dalam artian apabila memiliki resiko bahwa memiliki atau suatu logam dilapisin dengan emas atau emas palsu, jadi dengan alat ini langsung akan otomatis terdeteksi. Jadi tidak merusak sampel sama sekali, jadi tidak ada keluhan dari customer ataupun dari pemilik dari logam tersebut. Jadi Bapak Ibu hanya perlu meletakkan di sensor di alat kami, akan langsung mendeteksi, seperti itu. Atau mungkin bisa langsung diuji coba kali ya Pak? Boleh. Kalau memang Bapak Ibu punya sampel, monggo Ya Pak, silakan dicoba. Mumpung dicoba Pak Bu, di luar kita uji bayar Pak, jadi di sini mungkin bisa dimanfaatkan langsung gitu kan. Oke, baik. Saya juga memiliki sampel yang digunakan atau CRM emas. Jadi CRM ini adalah sertifikat raw material yang memiliki sertifikasi dari pabrikan. Biar langsung. Misalkan 18 karat, kita kurang lebih harus mendeteksi 18 karat juga, seperti itu. Jadi kalau misalkan anggap kata di timbangan, kalau timbangannya bebannya 1 kilo, maka harus mendeteksi kurang lebih 1 kilo juga, seperti itu. Jadi saya langsung uji cobakan, mungkin di alat ini langsung saya letakkan ya. Di sini terdeteksi sekitar 18 karat. Mungkin nggak kelihatan ya Pak? Ya nanti mungkin satu-satu yang maju ya buat untuk uji coba gitu. Penggunaannya hanya sangat mudah sekali. Boleh. Kalau yang mau lihat. Jadi ini ada fitur kamera juga, kita bisa men-setting arah dari emasnya tersebut. Sangat clear untuk tampilannya, lebih clear dari kompetitor yang lainnya. Kita tinggal letakkan sini, kita arahkan, lalu kita hanya tinggal menekan. Apabila Bapak Ibu butuh untuk info nama sampelnya, bisa diinput di sini ataupun diabaikan. Nanti kita bisa setting dengan info atau notes atau tidak, seperti ini. Untuk startingnya hanya tinggal menekan tombol start ini saja, dia langsung proses. Nah, kondisi merah ini artinya X-ray sedang bekerja. Dia akan menembakkan energi X-ray-nya, namun sebatas di dalam cover ini, pelindung ini. Jadi tidak akan keluar atau tidak akan bocor. Enggak keluar Pak. Ini udah aman sekali, seperti itu. Dan hasilnya bisa dilihat sekitar 17,89. Oke. Dan ada sampel lainnya juga. Boleh Pak, boleh. Ya mungkin Bapak Ibu yang punya sampel bisa dites maju sekalian uji coba kali ya. Bagian mananya ini? Lingkarannya, oke baik. Saya akan letakkan. Maaf. Agak susah berdirinya. Kalau bagian sini aja nggak apa-apa Pak. Sini aja ya, nggak apa-apa ya. Tinggal kita letakkan. Bagiannya yang diuji. Betul. Jadi lingkaran merah ini adalah yang diuji Pak.
Jadi tinggal ditembakkan, tinggal tekan tombol start. Kita tinggal beberapa titik, Pak. Langsung kita dalam arti kita coba titik ini, kita berputar. Jadi kan seperti ketahuin kan saat peleburan emas itu pasti nggak homogen semuanya. Jadi ada yang rendah, ada yang tinggi, dan ada juga campuran lainnya. Jadi kita mesti keliling, Pak. Seperti itu. Nah ini didapat CU-nya sekitar 54% dan emasnya sekitar 26% atau sekitar 6,37 karat. 6 karat. Jadi ada tulisannya, di sini juga ada gold coating positif. Oke, baik. Oke. Oke, sekarang kita akan letakkan sampel selanjutnya di titik tengah dulu ya, Pak. Ini saya kembalikan dahulu, Pak. Maaf. Oke. Saya start. Nah ini emasnya sekitar untuk sementara di 66%, masih berjalan terus Pak sampai dengan sekitar settingannya di 10 detik. Oke, hasil akhirnya adalah emasnya 66% atau sekitar 16,03 karat dengan bahan pencampurnya itu adalah tembaga 21%, peraknya 9% dan zincnya di 2,4%. Itu. Kita coba titik lain. Bisa, Pak. Mungkin gantian ya Pak, satu-satu ya Pak majunya ya, biar yang di belakang bisa pada lihat juga ya. Bisa Bu. Semuanya Bu. Semua bentuk logam mulia bisa. Oke, masih berjalan prosesnya. Oke, hasil akhirnya sekitar 16,15. Kalau hasil sebelumnya itu di 16,03, yang sisi lainnya di 16,15. Lebih tinggi sedikit, teman tetap di 16 karat. Seperti itu. Kurang lebih unsur pengotornya pun ada tembaga, perak dan juga zinc. Jadi alat ini sangat efisien Bu di dalam waktu pengujian. Jadi Ibu tak perlu khawatir penggunaan bahan konsumable kimia lainnya. Sistemnya hanya tinggal meletakkan logam atau emas atau perhiasan. Dalam hitungan 3 sampai dengan 10 detik bisa langsung terdeteksi kadar emasnya atau kadar logam mulianya. Sangat mudah sekali Bu, simple. Dan tentunya dengan garansi 3 tahun. Pasti jangka panjangnya sangat bermanfaat. Oke, mantap. Bisa zoom lagi. Bisa kelihatan Bapak Ibu di monitor ya. Siap. Nah, saya akan melakukan pengetesan sampel berikutnya. Saya akan geser ke arah kamera untuk memposisikan. Oke, seperti ini. Kita tinggal tutup covernya dan bisa terlihat di layar. Dia akan ditandai dengan warna merah. Warna merah adalah area yang akan ditembakkan atau diuji. Sederhana, tinggal kita tekan tombol start di sini. Lalu kalau misalkan Ibu mau menambahkan sampel, nama sampel misalkan seperti ini, sampel 1 atau punya customer 1 ya, anggap kata. Satu aja ya. Oke, langsung kita tekan tombol startnya, dia langsung menguji, langsung kedeteksi. Saat ini berjalan karatnya sekitar 18 karat, dengan emasnya sekitar 74 sekian persen, masih berjalan dia sampai dengan selesai. Oke, nah ini adalah hasil akhirnya. Di emas itu 74,9. Tembaga atau CU-nya di 16%, peraknya di 6,6, rhodiumnya di 1,7, zincnya di 0,59 dan untuk karatnya di sekitar 17,98 atau 18 karat. Sangat simpel, ini di titik 1. Saya akan pindahkan geser di titik selanjutnya. Tinggal saya geser aja seperti ini. Lalu saya langsung tembakkan.
Emas itu kan peleburannya tidak terlalu sama, Bu. Dalam artian kalau ada yang curang mungkin diselipin tengahnya tembaga, tengahnya emas. Jadi berselang-seling seperti itu bisa jadikan, Bu. Karena memang kan kita nggak tahu. Betul sekali, betul sekali. Jangan hanya satu titik, tapi banyak titik. Seperti itu, Ibu. Di pengaitnya. Baik, di pengaitnya kita geser lagi kameranya. Di pengait ini, Pak. Jadi hasil yang kita gunakan itu yang keberapa, Pak? Untuk keberapanya kita ambil rata-rata, Pak. Ambil rata-rata ya. Rata-rata, betul sekali. Betul sekali, Ibu. Tidak homogen. Ini saya akan arahkan ke bagian pengaitnya. Ada campuran lainnya gitu ya. Nah, ini masih berjalan. Jadi alangkah baiknya kita melakukan berapa kali pengetesan, Pak? Betul sekali, Pak. Betul sekali. 3 atau berapa yang lebih baiknya gitu? Semakin banyak semakin bagus, Pak. Jadi dari banyak itu kita ambil rata-rata. ambil rata-ratanya ya. Betul sekali. Nah, ini untuk bagian pengaitnya 17,62 kalau kita bandingkan dengan bagian lainnya itu di 17,96 ya. Satu lagi di 17,98. Di bagian tengahnya hampir sama di 17,98 dan 96, sedangkan bagian pengaitnya lebih rendah di 17,62. Seperti itu. Jadi untuk penyimpanan datanya sendiri, dia bisa menyimpan sampai dengan 70.000 data. Tentunya Ibu nggak mungkin sampai 70.000 sih. Dan gimana? Udah habis. Kita tinggal reset, Bu. Tinggal format aja seperti kan ini dasarnya adalah micro SD 1 giga. 1 giga bisa menampung sampai dengan 70.000 data. Mas Pres ada bungkusan gitu ya? Oh, bisa. Merek lokal. Jadi gini, kalau yang kita coba itu untuk Antam itu memang casing pressnya itu plastik itu memang saya rasa mereka udah desain, Pak. Itu plastik tanpa pengotor, plastik tanpa unsur. Jadi saat kita menggunakan metode XRF, dia akan langsung tembus, rilis. Tapi ada beberapa produsen lain yang menggunakan plastik, itu kadang-kadang terbaca timbal ya, Pak. Timbal yang ada di plastik. Jadi memang kita tidak semuanya bisa membaca, namun untuk Antam kita udah beberapa kali pengujian ya, Bu, dari punya user, punya customer atau punya kantor yang Antam itu aman. Dia plastiknya bisa lulus XRF. Emang didesain sih kalau untuk Antam. Baik. Oke, saya arahkan ke bagian tengah sini ya. Lalu saya tembakkan. Ini saya delete dahulu. Jadi untuk fitur note-nya ini kita bisa nonaktifkan. Jadi saat kita tekan tombol start itu langsung running. Kalau saat ini kan dia keluar note terus karena belum saya nonaktifkan. Nah, ini masnya sekitar 51,78% atau sekitar 12,43 karat. Seperti itu. Gimana, Bu? Oke, kita pindahkan ke posisi lain. Oke, walaupun kondisi tipis ini alat kita sih mampu membacanya. Kita akan tembakan. Walaupun tadi kan hanya bagian tipis batangnya, itu dia tetap mampu untuk membaca karena memang dia akan mendeteksi bagian manapun. Nah, sekitar AU-nya atau massa sekitar 53% atau sekitar 1271 kita bandingkan dengan sebelumnya di 12,43. Jadi bagian batang jauh lebih tinggi persentase emasnya. Oke, baik. Kalau masuknya 12,71 ke 13 atau 12 terserah dari ibunya. Kita hanya menunjukkan realnya aja, Bu. Oke, saya pindahkan sampelnya.
Ini ada bagian dari intannya, kita coba aja. Namun untuk intannya tentunya tidak akan terbaca. Mungkin ada yang mau praktek Bapak Ibu, bisa langsung ke depan nanti. Mungkin Bapak Ya. Boleh, boleh, boleh. Ini sebentar, mungkin selesaikan yang ini dulu ya Bu, yang punya Ibu tadi. Nah ini emas yang satu lagi, emasnya hanya 25%, dia langsung kedetek 6,24 karat atau gold coating possible. Seperti itu, jadi dia ada kandungan zirconnya juga sekitar 67. Namun zircon ini kita belum tahu dari intannya, dari matanya atau dari mananya. Oke, kita sekarang bagian batangnya. Di Singapura sendiri sama Taiwan alat ini sudah terjual cukup banyak Pak, hingga 40 unit dalam tahun ini. Siap. Takut saya lupa Pak. Takut saya lupa. Ingetin Pak. Siap. Terus saya tuh pulang bawa mas banyak kan bingung Pak. tunggu depan aja Pak, nggak apa-apa Pak. Di depan. Jadi bagian tengahnya atau bagian ringnya itu cukup tinggi, sekitar 20 karat. Tadi mungkin ada pengaruh dari mata intannya Bu, jadi kebacanya kecampur. Karena kan intan itu kita nggak tahu intan asli atau hanya plastik yang ada unsur lainnya, seperti itu. Nah untuk bagian emasnya sekitar 20 karat untuk bagian ringnya, seperti itu. Oke, kita coba lagi sampel yang lain. Ini ada sampel emas. Kita coba ya. Yang ini mini gold. Enak Pak, sangat mudah Pak. Langsung kedeteksi. Nah ini karena dia hanya 54%, mungkin pengaruh dari plastiknya itu yang nggak bisa ditembus sama XRF. Jadi kebaca yang lainnya. Sebentar, saya setting dahulu ya. Saya setting dahulu dengan tes settingnya. Oke, saya setting dahulu. Kita coba lagi. Kita coba lagi ya. Ya, kebaca di plastik ya Pak. Seperti itu. Kita stop saja. Ya, plastiknya itu mereka plastik biasa Pak. Jadi bukan seperti antam yang ya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi saya nonaktifkan. Oke. Jadi kalau yang sampel seperti ini terus terang karena dia nggak spesial, nggak khusus buat SRF, maka saat kita uji dengan SRF pasti akan terbaca unsur-unsur plastik lainnya. Oke, kita lanjutkan yang ini yang kita coba lagi dengan plastik yang lainnya. Ada plastiknya, betul, ada plastiknya. Tapi ini sebenarnya plastiknya sudah tembus sih Bu. Dia tembus nih plastiknya. Yang mini gold mana? Yang ini. Boleh monggo punya siapa? Nah, ini sebenarnya plastiknya sudah tembus. Ada emasnya 98,24, ada peraknya 1,29, ada CU-nya 0,45. Saya rasa ini ya memang yang emas ini hasilnya seperti ini. Dan kita coba lagi yang ini. Bentar.
Kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini hasil yang ini. Iya, karena plastiknya ada efek. Nah, ini bisa kelihatan? Bisa dilihat ya, Bu. Ini walaupun pakai plastik tapi kedetek emasnya 99,99 karat. Kita lihat ya. Jadi emang desain khusus yang ini dia emang bisa tembus XRF. Oke, sekarang ini sampel dari Bapak ya, mana? Pak ya? Ya Pak, kita coba ya Pak. Dari alam ya Pak? Asli ya, langsung dari alam gitu ya. Oke, kita tes langsung hasilnya. Nah ini hasilnya. Kurang lebih 17 karat. Kita coba di posisi lain ya Pak. Mas, kalau hasilnya akan beda yang portable. Karena kan tadi kan ada beda. Iya, siap. Ya, oke baik. Oh, baik. Oke. Jadi kalau boleh saya tanya gimana Bapak Ibu alat dari kami? Apakah memudahkan atau menyulitkan? Alhamdulillah. Sebenarnya harga itu investasi Bapak Ibu. Jadi salah satu mempercepat lah, lebih memudahkan. Nah ini hasilnya sekarang yang titik di sebelahnya adalah AU-nya 65%, sedangkan sebelumnya itu di 70,53. Jadi ada perbedaan. Namun tetap sama-sama memiliki Fe dan juga perak. Ya. Jadi memang tidak homogen. Oke, saya coba lagi sampel lainnya. Saya coba berdirikan dahulu, semoga bisa. Oh, tidak bisa berdiri. Oke, saya langsung ujikan. Hasilnya sekitar 21,75%, Bu. Coba pindah ke posisi lainnya, sebelahnya lagi. Ada yang mau coba trial di sini? Boleh diteskan? Siap. Boleh, Pak. Oke, kurang lebih gimana hasilnya kurang lebih? 90 kita geser. Kurang lebih sama ya, 21,75 dan 21,87%. Oke, baik Ibu. Saya coba yang ini. Oke. Kita langsung ujikan. Wow.
99 Bu. Cincin. 24 karat ya. Saya putar ya Bu. Saya putar posisi lainnya. Gramasi tidak, betul sekali. Ini di sisi lain pun sama 99,9 atau 24 karat. Oke, kita arahkan, kita start. Langsung. Ya, emas saya tidak murni Bu, kayak gitu. Iya. Dia campurannya emasnya hanya sekitar 18%, selebihnya tembaga 50%, setengahnya tembaga Bu. Dan untuk peraknya di 26%, jadi memang emasnya campurannya banyak, seperti itu. Hasil besotan. Oke, mungkin ada yang mau coba, silakan ke depan Bapak Ibu. Langsung coba sendiri. Oh bisa nih ya. Kita coba percobaan satu lagi ya Pak. Karena waktu kita terbatas, nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Ada. Kita coba yang Mas lempengan kecil. Kalau tanpa laminating atau plastik, DTK di 24 karat. Mini gold. Oke, siap. Jatuh Bu, hilang Bu. Waduh, nyari susah Bu. boleh. Alhamdulillah mini goal. Ini kurang lebih masih berjalan sih Pak. Sekitar 15 karat. Oke. Baik, Bapak Ibu, Pak Muklis, harga spesial untuk komunitas penaksir emas nanti kita akan ajukan, tapi tentunya saya yakin ada harga khusus Pak. Kita ini diundang oleh komunitas ini, tentunya kita pun sudah siapkan harga terbaik untuk para penaksir emas Pak. Dan tadi kedua apa Pak? Mohon maaf. Apakah bisa dengan cicilan? Oh, iya, baik. Beberapa customer kita yang terutama untuk alat-alat ini yang bernilai sampai dengan MM-an pernah menggunakan leasing dari mereka, bawa misalkan mereka bawa dari FIF dengan pengajuan khusus atau dari mana ngaju ke kita dan kita terima Pak. Bisa. Namun leasingnya bukan dari kita, tapi dari luar. Tetap disupport untuk tetap disupport Pak. Dokumen-dokumen dari perusahaannya ya Pak? Bisa Pak, bisa. Karena memang alat ini termasuk barang yang fast moving Pak, sangat dibutuhkan. Seperti itu.